Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Kita akan lanjutkan sedikit materi Bapak Ibu. Setelah tadi kita membuat satu integrasi dari ayam, sapi, jagung, kolam, terus ikan. Sekarang bagaimana kita mengintegrasikannya dengan kambing. Nah, ini sebenarnya satu rentetan yang bisa berbeda Bapak Ibu. Ini berbasic di jagung biji, jagung Madura. Seandainya kita berbasic dari kambing, kelebihan dari bisnis kambing Bapak Ibu adalah ini investasi yang bisa diterima oleh semua orang. Semua kalangan bisa dilakukan tanda kutip di daerah-daerah yang memang agak pinggiran. Jadi banyak orang berorientasi ternak kambing itu adalah bilangnya adalah investasi. Tetapi jujur saya mau katakan orang ternak kambing hari ini itu menjadi jurang yang sangat dalam. Banyak orang terjebak di sana. Mereka berpikir bisnis kambing itu mudah. Mereka berpikir bisnis kambing itu untungnya besar. Mereka berpikir bahwa bisnis kambing itu menjanjikan. Sehingga teman-teman kita, bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau pensiun, biasanya mereka orientasinya buat ternak kambing. Dan minta maaf, ternak kambing ini tidak gampang Bapak Ibu. Ternak kambing itu sangat sulit. Kenapa saya katakan sangat sulit? Ada beberapa poin penting yang harus kita standarkan. Jadi di kambing ini, penyakitnya kambing tahu Bapak Ibu yang paling membunuh apa? Kembung. Kembung itu sebenarnya kalau orang biasa itu emah Bapak Ibu. Kalau manusia biasa itu sakit emah. Tapi masalahnya emahnya di kambing itu disebabkan karena tingginya kandungan nitrogen. Timbulnya gas nitrogen sehingga menyebabkan menjadi keracunan. Yang membuat kembung itu sangat sulit tertolong adalah siapa yang pernah emah sampai sesek? Ada? Jadi kalau emah sampai sesek kan gitu kan? Nah, kalau manusia masih enak, tahu, bisa cerita. Tapi kalau kambing, itu kejadiannya 1, 2, 3 hari. Sebelumnya munculnya di hari keempat. Munculnya di hari keempat sudah kambing sudah mogok, sudah kesakitan, bahkan sudah perutnya sudah besar, sudah lumpuh kadang-kadang. Karena apa? Sangat sakit sekali. Tindakan awal yang dilakukan biasanya ditusuk. Tetapi masalah utamanya bukan keluar gasnya saja sekarang. Tetapi ini sudah menyebar menjadi keracunan. Itu yang membunuh. Sebenarnya kalau kita betul-betul memperhatikan, penyakit itu sebenarnya tidak perlu ada. Dengan cara apa? Seandainya sudah tahu nih, kita ngasih makan daun muda. Daun muda reaksi awal kambing seneng aja, besok belum ada reaksi. Cuman nafsu makannya sudah mulai turun. 3 hari sudah kelihatan perutnya sudah kembung yang sebelah kiri. Nah, apa yang harus dilakukan kalau sudah terlanjur racun sudah menyebar, terjadi penyerapan racun kembali, itu yang sulit karena sudah masuk ke jantung. Nah, dari situ Bapak Ibu seandainya dari awal, seandainya hari pertama, hari kedua ini sudah kelihatan gejala-gejalanya, nah ini bisa kita kasih norit, kita kasih air kelapa, kita kasih minyak kelapa, atau kalau enggak gitu kita keluarkan gasnya. Yang paling sering tindakan awal ya dikasih, kalau bisa tusuk sih ditusuk, tapi kalau enggak bisa tusuk dari anusnya kita kasih, ya paling banyak di desa-desa gunakan itu ya, apa, pelepahnya pepaya.
dibakar dulu, dimasukkan untuk keluarkan gas. Tapi itu 50-50. Kalau dia cuma racun belum menyebar, dia aman. Tetapi kalau dia sudah racun menyebar, kemungkinan untuk selamat sangat kecil. Nah, daripada sakit kembung, karena itu kita harus punya standar pakan harus tua. Terus yang kedua, pakan ini kalau dia jenis-jenis legumnya harus dilayukan supaya kadar airnya turun. Bapak Ibu tadi sudah praktek buat kuteja, sudah ya? Kuteja tadi itu aja sebenarnya mengeluarkan gas atau tidak? Mengeluarkan gas. Nah, sama juga di perut kambing. Karena itu saya selalu merekomendasikan ketika kita pelihara kambing, ini yang perlu dijaga. Makanan harus tua, kadar air harus rendah. Ini adalah poin penting. Karena itu saya membuat konsep kambing itu dengan jagung muda. Nah, banyak orang seringkali berpikir pelihara kambing adalah bisnis. Menghitung profit. Sudah ada yang ternak kambing di sini? Coba salah satu boleh? Yang belakang ya, boleh ya. Sudah berapa ekor kemarin, Pak? Alhamdulillah. Terus sudah jadi berapa ratus sekarang, Pak? Orang desa itu paling gampang biasanya bilang, oh pelihara kambing gampang, betul atau tidak? Banyak farm-farm besar Bapak Ibu yang betul-betul kewalahan. Mereka itu untungnya cuman minta maaf pada waktu hari raya haji saja, pada waktu Idul Adha saja. Tetapi untuk real bisnis, nothing, tidak ada apa-apanya. Banyak juga orang-orang yang sekarang belajar bisnis untuk buat pakan, buat konsentrat dan lain sebagainya dengan mengejar ADG. Itu bisa, tetapi momen tertentu. Nah, sekarang saya akan ajarkan supaya Bapak Ibu selamat bisnis kambing. Kambing itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi ada beberapa poin penting perjanjian Bapak Ibu. Ini yang tidak boleh dilanggar. Dari zamannya para nabi, kambing itu adalah alat untuk melatih seseorang menjadi pemimpin. Saya ulangi. Kambing domba itu adalah sarana untuk kita belajar menjadi pemimpin. Kenapa kok begitu? Kalau siapa yang bisa memelihara kambing dari kecil menjadi banyak, saya jamin 100%, leadershipnya dia kuat. Pada suatu hari Bapak Ibu ketika saya belajar pelihara kambing di Timur Tengah, ini seringkali saya ceritakan di YouTube. Kambing itu cuma makan rumput yang usianya jam 9 pagi sampai jam 2 siang. Setelah jam 2 siang tidak ada rumput. Rumput itu tumbuhnya hanya sekitar maksimal 5 sampai 10 cm. Rumputnya cuman satu biji. Saya anggap aja kayak padi lah, seperti itu modelnya. Dari kandang kita naik ke bukit biasanya begini sampai tujuan terakhir adalah sumber air. Jaraknya ini kurang lebih minimal 5 sampai 10 km. Kalau di sana Bapak Ibu ternak kambing itu mulai jam 9 pagi kambing dilepaskan. Dia akan makan pelan sekali jalan ini. Karena apa? Makan 1, 2 terus begitu. Jalannya lambat sekali karena dia makan. Tetapi ketika dia sudah sampai di sini, ini kurang lebih perjalanan minimal itu 2 sampai 3 jam. Sampai di sini, setelah di sini dia minum, dia kawin, semua di sini. Setelah itu pada waktunya pulang dia langsung lari ke sini. Pulangnya itu paling lama itu cuma 30 menit. Lari semua. Nah, kenapa kambing di Timur Tengah itu menjadi kambing yang sehat?
Saya ulangi ya. Kenapa kambing di Timur Tengah itu menjadi kambing yang sehat? Karena ini rutinitasnya. Kalau begini kambingnya sehat atau enggak kira-kira Bapak Ibu? Sehat. Setiap hari dia harus olahraga 10 sampai 20 km. Makannya itu cuman ini aja untuk sehari. Kalau di sini cuma dikasih bonus rumput-rumput kering, atau kalau ada biji-bijian dikasih biji-bijian, atau kalau kita nyebutnya konsentrat. Itu hanya bonus saja, sedikit sekali. Dan ini menjadi rutinitasnya dia setiap hari. Tapi kambing itu bisa sehat karena dia hanya makan secukupnya. Ini saya ceritakan sebagai membuka pola pandang kita. Kalau kita di Indonesia bagaimana dengan piara kambing? Paling sering di kandang, oke? Dikasih makan sedikit atau dikasih makan banyak? Tujuan kita apa? Supaya gemuk, betul ya? Saya minta maaf, kambing itu tergantung kebiasaan. Tergantung kebiasaan kita. Ini di Indonesia sama-sama kambing Bapak Ibu. Di Timur Tengah sana juga nyebutnya kambing. Di sini juga kambing, sama saja kok. Rupanya sama. Bahkan yang paling hebat lagi, orang sana impor dari Afrika, dari Eropa, dari Australia, kambing-kambing yang mahal masuk ke Indonesia. Dengan harapan mereka untung banyak dari kambing. Saya sendiri sejujurnya Bapak Ibu bukan anti kambing bagus, tapi saya itu lebih senang dengan kambing lokal. Kenapa kok saya lebih senang dengan kambing lokal? Karena kambing itu yang paling cocok di Indonesia. Betul atau betul? Betul. Biasanya makan pecel gitu, ya dikasih pecel bahagia saja, betul kan? Kalau kambing Eropa yang biasanya makan roti dikasih pecel bingung dia. Mencret. Betul atau tidak Bapak Ibu? Jeleknya kambing lokal satu, murah. Siapa yang pernah makan kambing lokal? Banyak atau tidak? Dagingnya gimana? Ada lemaknya atau tidak? Hampir tidak ada lemaknya. Kenapa saya lebih senang dengan kambing lokal? Itu mirip Bapak Ibu ketika kita menyebutkan makan kambing itu sehat. Yang membuat makan kambing tidak sehat itu ada loh. Ini yang daerah dari Republik Ngaplak ada nih. Tegal itu ada balibul, batibul gitu. Yang tidak baik itu apanya sih Bapak Ibu? Bukan tulang, lemak. Gaji, betul ya? Tapi gaji itu paling enak enggak? Ya itulah. Sama, saya juga senang sih makan gulai. Tapi kalau setiap hari ya stroke gitu loh. Nah, yang membuat kambing itu sehat dagingnya, bukan lemaknya. Ketika lemak dibakar itu habis. Nah, sekarang ini perbedaannya. Ini filosofi kambingnya dulu saya ajarkan. Kambing itu sebenarnya harus diliarkan. Harus. Tujuan diliarkan tidak harus semi full liar. Kambing itu Bapak Ibu, sebentar, siapa yang sudah punya kambing dengan kandang semi umbaran, ada enggak di sini? Senang lompat-lompat enggak? Senang naik pohon tidak? Kawin lari. Dia membentuk massa otot Bapak Ibu. Dia membuat konsep dia sehat. Jadi antara yang dia makan, dia keluarkan, dia membentuk tubuh yang proporsional. Itu tujuannya. Seandainya Bapak Ibu tidak bisa membuat kandang full umbaran atau semi umbaran, saya tidak setuju dengan kandang baterai sebenarnya. Sebenarnya semi dilepas, semi umbaran. Kecuali kalau kandang itu memang untuk beranak. Tujuannya biar tidak diganggu oleh temannya. Kalau sudah bunting dipisahkan, tujuannya biar tidak terganggu gitu aja. Tapi kalau yang lainnya, kalau tujuan dipotong, ini adalah lebih bagus adalah semi umbaran. Biar dia bisa bergerak. Nah, sekarang bagaimana kita membuat peternakan kambing yang pasti untung?
Sama dengan ayam Bapak Ibu. Kalau kita tidak memanage pakannya, maka kita akan kesulitan untuk mendapatkan profit dari pelihara kambing. Siapa yang sudah pelihara kambing di atas 10 atau 20 ekor ada di sini? Berapa ekor Bapak? 60-an, baik. 60 ekor ya. Jenisnya domba atau kambing? Domba. Domba jenis atau domba lokal? Lokal ya, baik. Domba Bapak Ibu, domba itu setiap hari makannya 4 kilo. Berarti berapa kebutuhan pakan per hari? 240 kilo. Nah, ini Bapak kan wajib ngasih makan, betul kan? Yang menyebabkan penyakit Bapak Ibu daun muda itu kapan? Pak, saya sudah punya bank pakan. Saya sudah punya pakcong, odot, atau rumput gajah, atau Clericide, ataupun indigo vera. Nah, kendala utamanya satu. Kalau pas tanaman itu cukup jumlahnya, aman. 240 itu banyak loh Bapak Ibu. Kalau karung itu 8-10 karung ini. Nah, kendala utamanya adalah ketika tanaman masih muda, dipotong. Kita manusia lebih senang yang kelihatan tua atau kelihatan yang muda? Kambingnya senang makannya tidak? Senang. Tetapi efeknya apa? Sebelum kembung mencret dulu. Pernah ngasih makan lah, ini kan musim kemarau Bapak Ibu. Kalau musim kemarau begini sapi, kambing itu pasti gemuk-gemuk. Apa yang menyebabkan kambing dan sapi kalau musim kemarau gemuk? Daunnya tidak ada yang muda, semua daunnya tua, betul ya? Sehingga gemuk. Tetapi sebentar lagi kan musim penghujan. Ketika di awal musim penghujan, rumputnya banyak airnya atau tidak? Coba ini bayangkan petani. Ketika dia pakan rumput biasa, musim kemarau dia di puncak. Setelah itu stabil, naik begini. Lah masuk musim penghujan dia langsung terjun bebas lagi. Kalau kita ngitung pertambahan berat badan, pemeliharaan 6 bulan, untung atau rugi kalau begini ceritanya? Sudah digemukkan, setelah gemuk dikuruskan. Bukan sengaja loh. Cuman gara-gara makanannya kan jadi melimpah kan musim hujan. Betul kan? Mudah kan ngaritnya kan? Tapi masalahnya itu daun muda semua. Sehingga dia pasti mencret di sini. Dan pernah mencret Bapak Ibu? Pernah diare Bapak Ibu? Mencret 3 hari aja turun enggak berat badan? Pasti turun. Turun enggak usah banyak-banyak deh, 1 kilo gitu aja. Kalau kambing sudah terasa turun 1 kilo. Karena apa? ADG-nya kambing 1 bulan cuma 1 kilo. Mencret 3 hari hilang 1 bulan. Nah ini kalau mencret aja. Kalau mencretnya agak berketerusan sampai ke kembung ya wassalam. Nah, bagaimana ini harus kita hilangkan? Bagaimana ini harus kita hentikan? Karena itu saya prinsip di dalam peternak kambing Bapak Ibu, kita belajar untuk menahan diri, menahan ambisi. Ketika Bapak Ibu senang ngasih makan kambing 1 kali, ketemu lagi dikasih makan tidak? Wah ini mumpung senang makan, kok uasi sebanyak-banyaknya. Ya itu baik tujuannya. Tapi habis gitu membuat kambing jadi manja. Betul atau tidak? Betul. Nanti kalau tidak makanannya yang tidak enak dia tidak mau. Nah supaya dia bisa stabil Bapak Ibu saya minta tolong. Seandainya Bapak nih punya 60 ekor. Sudah profit atau belum Pak? Belum ya. Sudah berapa tahun Bapak? 1,5 tahun. Dulu mulai dari berapa Pak? Awalnya 25. Ini berarti yang induk berapa Pak? 30-an. Berarti yang lain masih kecil-kecil ya. Oke. Ini kelihatan profit atau tidak Bapak Ibu? Kelihatannya profit. Berapa ekor? 60. Tapi ternyata anakan. Sudah dapat income dari kambingnya Pak? Kalau dihitung masih rugi. Masih rugi ya? Oke, baik. Padahal sudah 1,5 tahun ya. Bagaimana cara kambing yang pasti untung? Ingat baik-baik Bapak Ibu. Di dalam proses integrated farming,
kita harus bulat, kita harus berputar. Kalau tidak bisa berputar, selesai. Jadi ketika Bapak punya kambing 60, ini perbandingan ya, Bapak sudah kerja 1,5 tahun. Tapi tolong jangan dijual dulu Pak, masih punya modal kan Pak ya? Saya minta uang lagi boleh Pak ya, untuk modal tambahan Pak ya, dicas lagi Pak, supaya ini untung. Kalau tidak digerakkan lagi, memang salahnya satu, sudah terlanjur besar Pak. Kalau cuma 1 ekor tidak usah mikir. 6 ekor tidak usah mikir, ini masalahnya 60. Nah, Bapak jangan merubah pola dulu. Tetapi mulai dari sini Pak, gara-gara Bapak setiap hari butuh 240, Bapak minta tolong tanam jagung manis, jagung muda. Sudah ya? Tapi saat ini harganya baru jatuh Pak. Sebentar. Harganya berapa Pak jagung manis? Sekarang 2.000. 1 kilo. Berarti 1 biji berapa Pak? Sekitar 700 sekian. 700 sekian, 600 saja. Oke, enggak masalah. Tapi masih bisa laku enggak Pak? Oke, tenang saja. Nah, sudah dilakukan Pak ya. Jadi minta tolong Bapak Ibu. Ini begini loh konsepnya. Ketika kita sudah punya ini, kita wajib tanam jagung manis. 1 kilo itu 4 biji. Berarti berapa yang harus kita tanam? Anggap aja 1.000, boleh ya? 1.000, terus kemudian kita aman, kita tanam 1.200 per hari. $1.200 per hari, seandainya 1 meter itu isi 10 tanaman, berarti butuh berapa meter Bapak Ibu? Umur jagung berapa hari? 80 hari. Ketemu berapa? 1 hektar. Saya minta tolong. Kalau Bapak tanam rumput pun, ini butuh 1 hektar. Tapi kalau Bapak mau tanam jagung manis, ini juga butuh 1 hektar. Sama-sama butuh 1 hektar. Saya dulu Bapak Ibu 2007, 2008 sampai 2014 saya mengajarkan tentang bank pakan. Harapan saya bank pakan itu bukan di sawah. Harapan saya bank pakan itu ada di kebun, di tanah kering. Tapi kenyataannya gara-gara orang tanam padi seringkali rugi, akhirnya mereka tanam bank pakan di sawah. Akibatnya apa Bapak Ibu? Tikus merajalela. Karena apa? Rumahnya tikus itu di dalam bank pakan kita. Pakcong, terus habis gitu rumput gajah. Nah, itu menjadi sarangnya rumput. Karena itu saya minta maaf, itu saya rubah teori itu. Saya rubah dengan konsep kita tanam jagung saja. Jadi setiap hari kita tanam 1.200 biji, yang kita tanam 120 meter per hari. Harapannya adalah kita keluar 1.000. Berarti seandainya harga hari ini 700 Pak ya? 600 lah enggak apa-apa. Berarti ketemu berapa Bapak Ibu per hari? 600.000. Bibit biji manis itu 1 biji kalau bonansa sekitar 200-an. Kalau Bapak pakai jenis apa Pak? Talenta juga mahal ya, hampir 150 sampai 200 juga ya per biji ya. Ini modalnya, per bijinya dipotong bibit 200, potong tenaga kerja 200. Berarti masih sisa ada 200 rupiah. Berarti ada 200.000 per hari harusnya. Paham maksud saya? Andalannya adalah satu. Seandainya Bapak tanam rumput, apakah rumput menghasilkan Bapak Ibu? Tidak. Ketika kita tanam jagung, jagungnya menghasilkan atau tidak? Menghasilkan, walaupun sedikit. Nah, terus yang kedua, kalau kita tanam jagung, panen jagungnya stabil atau tidak? Umurnya pasti enggak? Kan enggak mungkin kita panen jagung umur 30 hari kan? Enggak dapat hasil kan? Sehingga ketika kita memberikan pakan ke kambing, umurnya seragam tidak kambingnya, apa jagungnya? Seragam. Berarti resiko kena kembung ada tidak di sini? Hampir tidak ada. Terus yang kedua, tingkat stres. Kalau pakan itu selalu berganti-ganti Bapak Ibu,
maka yang terjadi adalah ternak akan menjadi stres. Karena itu saya minta tolong, ketika kita ternak kambing, kita usahakan kambing tidak stres. Supaya apa? Kambing itu bahagia. Kalau kambing itu bahagia, insya Allah Bapak Ibu, pertambahan berat badannya signifikan, stabil. Yang kedua, beranaknya pasti. Nah, ini enggak terus Bapak Ibu. Pas murah ini gara-gara, ya terus terang, saya ngajar begini semua orang ikut tanam jagung manis. Betul atau betul kira-kira? Musimnya katanya, enggak. Tapi tenang saja. Orang Indonesia itu Bapak Ibu maksimal bertahan 3 bulan. Kalau sudah tahu rugi, kira-kira yang lain masih bertahan atau tidak? Percayalah, ini orang Indonesia. Tetapi Bapak kalaupun harga masih untung 200.000 harus terima Pak. Daripada tidak dapat opah sama sekali, lebih baik dapat profit dulu, betul atau tidak? Terus yang kedua, kenapa harus kita pertahankan? Karena Bapak pelihara jagung untuk siapa? Untuk kambing. Nah, ketika teman-teman yang lain, ini Indonesia, percayalah ya, percaya betul. Ketika harga murah, tidak ada orang mau tanam. Betul atau betul? Betul, pasti. Ketika mereka sudah habis modalnya, berhenti juga mereka. Wes, tidak usah tanam jagung manis, nanti juga rugi, gitu kan? Tapi kalau Bapak di sini harus tetap bertahan. Kenapa harus bertahan? Karena ada kambingnya. Walaupun profit sedikit terus jalan. Seandainya kita perang harga, kita hancurkan sekali, harganya jadi 400. Yang lain KO enggak kira-kira? KO. Kita cukup untuk biaya operasional saja. Tetapi satu, operasional cost tetap stabil. Dan kambing kita tetap aman. Nah, sebentar lagi setelah itu akan naik. Nah, di sini Bapak Ibu kuncinya. Jadi beternak kambing yang membutuhkan pakan, akhirnya muncul jagung. Dan kelebihannya adalah Bapak Ibu punya bubuk. Karena itu sebenarnya saya tunjukkan biaya terbesar jagung manis di mana? Di bibit. Bibit itu mahal untuk jagung manis. Karena itu saya lebih senang. Pernah makan jagung ketan enggak di sini? Jagung pulut. Ada Sulawesi ada. Kalau di gunung ada Pak, jagung pulut yang putih Pak. Betul enggak? Rasanya manis atau tidak? Manis. Enak atau tidak? Enak. Tapi kita kan seneng kali kalah Bapak Ibu. Sering kali kalah dengan promosi. Sebentar, kalau ini jagung manis. Yang kedua, ibu-ibu pernah enggak masak dadar jagung? Itu pakai jagung manis atau jagung lokal bisa? Jagung lokal bisa. Harganya berapa kalau jagung lokal? Paling murah kan 500 kan? Sampai 1000 kan? Nah, minta tolong. Tidak harus jagung manis yang mahal. Tetapi juga bisa juga pakai jagung yang buah 2, tongkol 2 dan sebagainya. Yang bisa kita pakai untuk jagung muda. Tetapi kalau Bapak Ibu lebih kreatif, tanamlah jagung pulut. Kalau jagung pulut yang Sulawesi Bapak Ibu, yang warnanya ada merah, ada hitam, yang macam-macam, itu kalau di supermarket harganya ngeri itu. Satu biji bisa 10.000. Tapi jagungnya beda. Lah itu jagung lokal. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita konsep seperti itu? Ya tanamlah jagung lokal. Paham maksud saya di sini? Supaya biaya Rp200 untuk benih kita bisa buang. Sehingga biaya itu bisa gratis. Akhirnya biaya kita tinggal tenaga kerja saja. Ketika biaya tenaga kerja, jagung yang harusnya cuma menjadi pakan, itu justru menjadi sumber income. Percayalah Bapak Ibu, harga ini turun paling ya tidak sampai 2 bulan, 3 bulan, naik lagi jadi 1.500, 2.000 lagi per biji. Nah, dari sana sumber pendapatan kita bergeser. Anggaplah kita paling murah 200.000 profitnya per 1.000. Kalau seandainya fairnya sih 1.000 itu ya pendapatan 1 juta, dikurangi operasional cost anggap aja 200.000, sisa 800.000. Ini realnya.
setelah dipotong dengan tenaga kerja. Nah, kalau seandainya kita ngomong rela 800.000 Bapak Ibu per hari, berarti per bulan berapa? 24 juta. Tapi jujur, di mana titik sulitnya saya tunjukkan. Ngajari orang setiap hari tanam cuma 120 meter itu paling sulit. Betul ya Pak ya? Maunya mereka tanamnya bagaimana? Semua. Dan saya jamin 100%. Kalau tanamnya serentak, kita yang rugi. Kita harus nyilase, kita harus nyimpan. Terus yang kedua, jagung kalau tua, jagung manis Bapak Ibu keriput. Nggak bisa dijadikan biji. Kisut, tahu kisut ya? Keriput. Nah, tetapi kalau kita tanamnya tiap hari, kita akan bahagia saja. Nah, kenapa sih tiap hari ini saya tunjukkan triknya juga. Tenaga kandang 60 orang berapa? 60 ekor berapa orang Pak? 1. Kerjanya 60 ekor berapa menit Pak sehari? Maksimal 3 jam 4 jam lah, betul ya. Kalau cuma tanam jagung sehari 100 meter kira-kira butuh waktu berapa jam Bapak Ibu? Ya maksimal 1-2 jam, betul ya. Kira-kira satu karyawan cukup enggak sama tanam jagung? Cukup. Seandainya nanti sudah full 1 hektar kita tanami bersama-sama, terus berarti yang kerja itu 2 orang, yang satu bagian divisi pakan, yang satu bagian divisi ternak. Terus yang paling penting satu, kita punya pabrik pupuk. Sehingga apa? Ketika kita real Bapak Ibu 24 juta, Bapak Ibu potong karyawan 2, anggap aja 6 juta, masih sisa 18 juta. Sehingga apa? Kambingnya jadi sumber penghasilan atau cuma tabungan saja? Cuman untuk tonton-tontonan saja itu kambing. Bergeser dari penghasilan dari kambing, bergeser ke penghasilan dari jagung. Tapi minta maaf, ini teori Bapak Ibu harus dilakukan. Goalnya Bapak Ibu adalah bukan cuma jualan jagung. Goalnya Bapak Ibu punya pupuk. Besok Bapak Ibu akan belajar cara buat pupuk horti, belajar cara buat pupuk urea, cara buat media tanah. Nah, ini sebagai sumber income kita, fix. Yang penting satu, kalau dengan cara seperti ini, kambing pasti aman dan dijauhkan dari penyakit kembung. Ini sudah satu putaran. Jadi seandainya Bapak Ibu, Pak saya hanya fokus pada kambing dan jagung, boleh. Tapi ada syaratnya lagi. Kalau kepengen jagung setiap hari, berarti airnya harus cukup. Karena jagung manis itu butuh air yang cukup banyak. Bisa dipahami di sini? Kira-kira mudah atau susah tanam jagung? Tidak mudah juga. Tidak mudah Bapak Ibu. Tanam jagung itu agak susah. Susahnya itu sebenarnya sepele karena belum pernah tanam. Tapi kalau sudah pernah tanam, percayalah mudah. Nanti konsep tanamnya begini Bapak Ibu ya. Ini bedengan ya. Jarak tanam kita adalah 1 meter. Tetap konsepnya untuk walang kalau saya ngajarkan. Jarak ini ke sini 15 cm, jarak ini ke sini 15 cm. Jarak bedengan 1 meter. Jadi kalau jarak 15 ke sini ada 7, ke sini ada 6. 1 meter itu sebenarnya isi 13. Tetapi kita hitungnya isi 10 yang hidup. Nah, kalau jagungnya adalah jagung manis, saya tidak sarankan tanam biji. Tapi saya sarankan tanam disemai dulu. Jadi begitu jagung sudah tumbuh baru ditanam. Tujuannya apa? Tidak perlu nyulam. Kenapa? Kalau program ini kita jalankan, terus habis gitu masih nyulam tengah jalan, jagungnya sama enggak umurnya? Enggak sama. Nah, tapi ketika kita tanamnya itu sudah tumbuh, jadi medianya sudah di sini, maka kita akan dapatkan tanaman yang pasti. Jadi seandainya yang enggak tumbuh, bukan enggak tumbuh, buahnya enggak sempurna. Cuman itu saja.
Nah, nanti SOP-nya ada di situ ya. Kuncinya di sini Bapak Ibu. Tanam jagung itu di selokannya, bukan di atasnya. Tujuannya apa? Jagung itu butuh air. Terus yang kedua, umur 30 hari tanah di sini ditutupkan di sini. Akarnya jagung itu turun atau naik? Naik. Akar itu harus ditutupi. Sambil melakukan pemupukan. Nanti SOP akan kita bagikan untuk SOP tanam jagung. Alhamdulillah sampai hari ini sudah berhasil dengan cara full organik Bapak Ibu. Nah, jagung ini yang dibutuhkan kira-kira pupuk apa Bapak Ibu? Urea itu waktu pertumbuhan, tapi supaya batangnya kokoh, daunnya kokoh itu butuh pupuk horti. Tetapi jikalau kambingnya makan jagung, percayalah hanya pupuk kambing saja sudah lebih dari cukup. Jadi tidak usah pakai apa-apa. Modelnya dari pupuk kambing. Oke, kambing dan jagung bisa dipahami tidak kira-kira? Saya lanjutkan lagi sedikit. Nah, Bapak Ibu, setelah kita bisa pelihara kambing, jagung, nah, ini adalah penghasilan. Ini juga masuk di penghasilan harian. Kebutuhan terbesar berikutnya Bapak Ibu di setiap rumah tangga adalah beras. Betul ya? Semua orang butuh beras tidak? Pasti. Satu rumah butuh beras berapa kilo rata-rata? Per bulan. Anggap aja 25 kilo boleh? Seandainya kita butuh 25 kg per bulan kali usia beras berapa bulan? Padi? Ketemu 100. Anggap aja gabahnya ketemu 200 kilo. Saya minta tolong. Selama ini orang tanam padi Bapak Ibu di mana? Di sawah. Pasti? Pasti. Orang tanam padi di Tegal sudah mulai jarang ya. Nah, karena padi adalah urgent. Kita kalau cinta negara ini waktunya kita bela negara Bapak Ibu. Bela negaranya satu, enggak usah muluk-muluk kita ekspor. Bela negaranya minta tolong jangan beli beras. Tanamlah padi supaya punya beras. Bahagia enggak seandainya di samping kamar kita ada tanaman padinya? Musuhnya padi apa Bapak Ibu? Tikus. Bagaimana supaya tidak dimakan tikus? Ini saya tunjukkan caranya. Sawah palsu Bapak Ibu yang sering kali saya sampaikan, mungkin 4 tahun lalu di Facebook atau di YouTube pernah saya sampaikan ya, politik jahat yang membunuh petani, betul kan? Saya sampaikan tentang konsep sawah palsu. Sawah palsu itu beraneka ragam. Kalau Bapak Ibu punya uang buat sawahnya lebar, tapi kalau punya uang. Tapi sekarang saya buat konsep tidak punya uang, boleh minta maaf ya. Jadi Bapak Ibu gunakan galon dengan konsep kapiler. Ini adalah konsep pertanian orang paling malas sedunia. Kebutuhan padi itu apa? Air bukan penuh, tapi air yang cukup. Nah, di bawah ini diisi air Bapak Ibu. Tahu galon ya? Dipotong, bawahnya taruh di bawah gitu. Oke ya. Terus ini kasih kapiler, kasih sumbu. Medianya bawah ini Bapak Ibu adalah air 10 plus urea cair, urea kita ya, 1 liter. Ini rumusnya. Kalau seandainya tidak bisa membuat urea cair kita, bisa pakai air cucian beras, tapi harus ditambah dengan urin kelinci boleh, kotoran sapi boleh, kotoran ayam boleh. Tapi itu nanti, tapi kita pakai standar baku kita dulu, biar tidak salah dulu. Terus yang kedua, media tanamnya itu ada 3. Yang pertama adalah kompos. Yang kedua adalah abu. Dan yang ketiga adalah tanah. Ini saya buatkan konsep ini Bapak Ibu untuk mereka yang sudah tidak mau lagi mencangkul. Tetapi yang kepengen cuma nanam dan panen.
Ini tidak perlu dipupuk pun tidak apa-apa, karena media di bawahnya isinya pupuk. Nah, di sini Bapak Ibu tahu ya, untuk galon ya, itu lebarnya berapa senti kurang lebih? 30 senti, betul kan? Kita tanamnya 4 pojok. Berarti satu ini kita berisi tanaman berapa? Ada 4. Ini rata-rata Bapak Ibu beranak 10 biji. Satu rumput itu kurang rata-rata sekitar 10. Sebenarnya lebih sih, tapi yang lain banyak yang gabuk, hanya yang kosong. 10 ini, satu malainya rata-rata berisi 220, 200 lah kita nyebutnya. Jadi satu rumput ketemu berapa Bapak Ibu? 2000. Kalau ada 4 berarti ada berapa? 8.000 dibagi, caranya ngitung gapa itu 8.000 dibagi 1.000 ketemu 8. 1.000 biji gabah itu beratnya 25 gram. Berarti ketemu berapa satu rumput ini? Kalau Bapak Ibu butuh 200 kilo, berarti butuh berapa galon? 2, berarti 1.000. Saya minta tolong di sini Bapak Ibu. Kelihatannya banyak 1.000 galon. Tetapi apa kelebihannya kalau pakai galon? Yang pertama, airnya hilang atau tidak? Yang kedua, tikusnya naik atau tidak? Yang ketiga, karena di samping rumah aman atau tidak Bapak Ibu? Saya minta maaf, harga beras Indonesia itu masih murah. Fair. Bapak Ibu kalau tahu beras di Jepang, itu harganya 45.000, di Malaysia 40.000. Indonesia ini masih terlalu murah harga beras itu sebenarnya, fair. Nah, supaya Bapak Ibu bisa punya harga beras setara dengan luar negeri, jangan tanam beras biasa. Tanamlah beras yang full organik. Kalau saya tanya, kalau begini ceritanya ini full organik atau tidak? Full organik. Di Jepang Bapak Ibu, anak-anak muda, mereka banyak melakukan penelitian tentang tanaman padi secara luar biasa. Jadi di Jepang itu mereka punya padi itu tidak perlu luas, paling seluas kelas kita ini. Seluas kelas kita ini bisa untuk hidup. Apa yang menyebabkan ini bisa untuk hidup adalah karena dia memproduksi sesuatu yang bagus. Berasnya harganya di atas 40-50 ribu per kilo. Nah, sekarang kita tidak usah mikir ke harga dulu deh. Mikirkan bagaimana keluarga Bapak Ibu bisa sehat. Apalagi minta maaf. Hari-hari ini Bapak Ibu krisis akan terjadi, percayalah. Tidak usah diceritakan, pasti akan datang. Beras sebentar lagi tidak usah disuruh, pasti mahal. Pasti mahal. Sekarang sudah kemarau, betul ya? Serangan tikus di mana-mana. Kemarin baru wereng, sekarang tikus. Aman ya? Aman, terkendali. Berarti Bapak Ibu beras pasti mahal. Dan ketika beras mahal, Bapak Ibu masih beli atau tidak? Kan tidak mungkin tuh gara-gara beras mahal kita puasa dulu. Sudah, jangan nyalakan siapa-siapa. Jangan nyalakan siapa-siapa. Kalau kita waras, percayalah, orang lain tidak akan mikir nasib kita. Setuju? Daripada tidak ada yang mikir nasib kita, pikirkan hidupnya Bapak Ibu sendiri-sendiri. Karena itu saya minta tolong, kalau ke depan beras ini semakin mahal dan ekonomi semakin susah, saya minta tolong tanamlah beras kalau kita masih butuh beras. Yang Bapak Ibu butuhkan di sini terbanyak adalah kompos. Banyak alasan, banyak orang bertanya ke saya, Pak, saya belum punya ternak. Pak, saya belum punya ayam, belum punya sapi, belum punya kambing dan sebagainya. Tapi kita tetap harus punya kompos kalau mau membuat konsep ini.
Kompos yang paling gampang Bapak Ibu dari mana kita buatnya? Dari daun. Tahu ya, dari rumput. Saya minta tolong Bapak Ibu buat mesin kompos. Ini yang saya sebut dengan teori emas hitam. Teori emas hitam itu konsepnya Bapak Ibu, di daerahnya Bapak Ibu ada tukang nyapu jalan enggak? Pasti atau tidak? Seandainya daunnya kita minta itu mau atau tidak kira-kira? Pakai beli atau cuma minta saja? Dengan senang hati kan? Saya minta tolong. Bagi orang yang tidak tahu Bapak Ibu, daun tadi adalah sampah. Rumput adalah sesuatu yang masalah. Tetapi saya minta tolong, kalau Bapak Ibu tinggal di daerah terus belum punya ternak, minta tolong, buatlah emas hitam. Bawahnya Bapak Ibu digali minus 20 cm, kemudian dikasih kayu-kayu, carang-carang di dalamnya, daun dimasukkan. Setelah daun dimasukkan kurang lebih 10 cm, taburi tanah sekitar 1-2 cm. Siram air, kalau ada air beras. Setelah itu kasih daun lagi, kasih tanah lagi, kasih daun lagi, kasih tanah lagi, terus sampai penuh. Begitu penuh tutup dengan plastik atau apa supaya tidak kena air hujan. Memang agak lama prosesnya, 1 bulan akan menjadi pupuk yang kita sebutnya dengan nama emas hitam. Nah ini butuh banyak sekali Bapak Ibu. Dari 1 meter, tinggi 1 meter ini paling jadi di antara maksimal 40 cm. 40 kali 1 itu berarti cuma cukup maksimal hanya untuk 20 galon. Kalau Bapak Ibu menabung 1000 galon, berarti butuh waktu banyak atau tidak ini? Butuh pupuk banyak atau sedikit? Banyak. Tapi percayalah, tabungan Bapak Ibu yang berupa media tanam ini semakin lama semakin baik. Saya ulangi, ini akan semakin lama semakin baik. Kenapa kok semakin baik? Saya tunjukkan. Jangan langsung tanam 1000 ya Bapak Ibu ya, bertahap aja. Main-main dulu. Bisa dapat 100, 200, alhamdulillah. Terus ketika tumbuh nih tanamannya, habis gitu dipanen, betul kan? Ketika dipanen punya limbah tidak? Apa limbah kita? Jerami, betul ya? Akarnya dicabut, segini dicabut, betul kan? Jangan dibuang, masukkan di sini. Nanti jadi apa? Jadi kompos, kembalikan lagi. Akhirnya tambah lama tambah banyak enggak media kita? Tambah banyak. Terus yang paling penting satu, tanah ini semakin lama semakin subur. Konsepnya satu, jangan berhutang dari alam. Contoh, di antara Bapak Ibu siapa yang punya kebun cengkeh luar Jawa mungkin? Atau dari Jawa ada yang punya cengkeh enggak kira-kira? Nganjuk enggak mungkin punya cengkeh ini. Enggak ada ya, galek ini. Ada ya? Penyakitnya cengkeh hari ini apa? Virus. Cengkeh-cengkeh pada mati semua. Betul atau tidak? Apa yang menyebabkan? Sepele. Dulu daun cengkeh belum laku Bapak Ibu. Betul? Akhirnya gara-gara daun laku, ini pohon daunnya dipinggirkan, diapakan? Disapu. Sehingga cengkehnya dapat makanan tidak? Kalau cengkehnya tidak dapat makanan, nanti bodinya dia terbangun tidak? Nutrisinya ada atau tidak? Sehingga apa yang terjadi? Ininya diambil bersih, ya mati pohonnya. Karena itu hukum alam. Jangan berhutang. Kenapa kok jangan berhutang? Pasti ditagih. Itu hukum alam Bapak Ibu. Nah, di sini juga sama. Saya minta tolong ketika diambil kembalikan, maka seumur hidup Bapak Ibu sudah tidak perlu beli padi. Sudah tidak perlu beli beras. Dan ini jaminan saya. Media ini semakin lama semakin subur. Kalau dengan cara ini masih perlu pembenah tanah atau tidak kira-kira?
Tidak perlu. Kenapa tidak perlu? Oh, tanahnya sudah bagus. Nah, dengan cara ini Bapak Ibu kita punya padi. Kita punya sayur. Goal kita untuk siapa ini? Untuk anak-anak kita. Anak-anak kita hari ini senang nyangkul atau tidak? Sudah tidak mau kan? Kalau ini kira-kira perlu cangkul atau tidak Bapak Ibu? Tidak perlu. Terus yang kedua, banyak orang selalu berpikir, loh Pak, kalau medianya segini apakah cukup? Media ini hanya sarana, nutrisinya tetap dari air ini, dari pupuk ini. Bapak Ibu mulai kumpulkan limbah rumah tangga. Limbah rumah tangganya diolah jadi zat PT bisa, jadi pupuk apapun bisa, tinggal dicampur bahan-bahannya saja. Nah setelah punya ini tinggal dikocori. Setiap mungkin kita ngocornya satu panen itu cuma sekali atau 2 kali saja. Awal sama tengah-tengah atau awal sama akhir. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita punya barang yang betul-betul berkualitas. Harus dicoba. Nanti Bapak Ibu besok kan lihat ya, besok kan praktek. Cara membuat media tanam, cara membuat tanamannya, cara membuat potnya bagaimana. Ke depan ini yang harus kita lakukan. Untuk siapa? Untuk yang Bapak Ibu tinggal di tanah yang tidak ada air. Gunung Kidul, mana Mbah Lurah ini tadi? Tidak ada air ya Mbah ya? Kalau sudah ada sedikit tambah banget gitu tanam padi aneh enggak Mbah kira-kira Mbah? Sudah enggak ada ya, tapi tetap makan beras ya Mbah ya? Makan padi ya, minta tolong kita galakkan kembali dengan konsep sawah-sawah palsu. Konsep ini Bapak Ibu wajib kita buat di tempat yang memang tandus. Karena apa? Kebutuhan beras itu wajib. Kebutuhan beras itu pasti. Kalau kita tidak buat seperti ini, kita akan tetap beli kok. Lauk bisa cari di pagar Pak. Sayur bisa cari di pagar. Tapi beras kan tidak mungkin tumbuh di pagar. Betul ya? Karena itu saya minta tolong dengan sangat. 3 tahun ini, tolong swasembadalah beras tiap-tiap keluarga. Karena apa? Supaya Bapak Ibu termasuk orang-orang yang berbahagia. Wis seandainya tidak ada lauk, yang penting bisa makan gitu loh. Minta tolong. Ini apalagi Mbah Lurah ada 2 ya kemarin ya. Mana yang satunya kemarin ya? Ini ya Mbah ya. Minta tolong, ayo diajari. Kasih contoh. Karena apa Bapak Ibu? Ini kebutuhan sangat urgent. Coba bayangkan, kenapa petani kita, ini salahnya di petani kita Bapak Ibu. Setelah punya padi, Bapak Ibu panen padi, betul? Padinya diapakan? Setelah dijual 1 minggu lagi lo beli beras. Betul atau tidak? Ayo kita yang sadar tolong diluruskan. Tolong diluruskan. Karena apa? Coba dijualnya murah, beli berasnya mahal loh. Yang heran laki 1 mau. Nah, oke. Saya kan rangkumkan sedikit materinya. Setelah kita punya padi, Bapak Ibu punya penghasilan harian dari sayur, harapan saya Bapak Ibu sudah hidup layak sebagai seorang petani. Jadi sudah banyak beras. Terus habis gitu punya lagi sayur. Punya lagi ayam. Ayam sebagai apa? Tabungan. Ayam yang pertama kali Bapak Ibu saya nyarankan cuma 1 + 0. 10 + 1. 10 + 1 itu sebenarnya cuma melengkapi ini loh, 3 ini loh. Punya beras, punya sayur, punya lauk. Itu goal pertama saya. Saya pernah hidup susah Bapak Ibu. Ketika dulu anak saya masih 3. Itu kami prihatin, pernah prihatin. Kalau saya tidak punya uang saya makan ayam. Tapi kalau setiap hari makan ayam bosan atau tidak Bapak Ibu? Bosan. Ketika pas tidak punya uang Bapak Ibu, ya pernah suatu hari saya tidak bisa beli susu anak saya, pernah. Saya pernah makan telur itu 2 untuk ber-5, pernah Bapak Ibu.
Ini fair, ini serius. Kenapa saya kepengen sekali setiap rumah tangga itu punya ayam, punya sayur, dan punya beras. Ini derajat hidup terendah. Goal kami hanya berkata cukup kok. Ini terutama Mbah Lurah, Bapak Ibu akan menjadi pemimpin semuanya. Saya minta tolong, contohkan mereka. Selama ini Bapak Ibu minta maaf di desa, untuk cari penghasilan susah atau tidak? Sangat susah. Bapak Ibu pun belum tentu bisa memberikan lapangan pekerjaan yang layak buat mereka. Mereka kerja ke kota pun penghasilan sudah susah minta ampun. Saya minta tolong, selamatkan mereka. Itu adalah ibadah terbesar. Syaratnya apa? Buat contoh, beri contoh. Buat konsepnya, beri contohnya. Ajari mereka. Mau diajari? Tidak. Loh, mereka juga tidak mau diajari kok, percayalah, tenang saja. Loh, benar Bapak Ibu, sudahlah, percayalah. Tapi minta maaf sekali. Jenengan mau masuk surga semua kan? Jalan pintas masuk surga. Ini selalu saya pegang kata-kata ini, selalu saya pegang. Ini dari Nabi Musa. Ketika dia berdialog dengan Allah, Bapak Ibu, dia berkata, bukan ibadahmu, bukan sholatmu, bukan zikirmu, bukan puasamu yang menyenangkan hati Allah. Tetapi ketika Bapak Ibu membantu duduk dengan orang-orang fakir, orang-orang duafa, dan mereka bisa hidup, itu adalah ibadah yang sebenarnya. Betul atau betul? Kenapa kok begitu? Sekali saja Bapak Ibu angkat ini, minta maaf tanda kutip, saya tidak menjelekkan ya, orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang rendah, ini akhirnya dia menjadi manusia yang seutuhnya, bisa hidup seperti ini. Bapak Ibu akan mendapatkan kebahagiaan selamanya. Namanya Bapak Ibu tidak akan hilang selamanya. Betul atau betul? Sulit, ya memang sulit. Siapa bilang cari pahala itu mudah? Kalau cuma pahala biasa yang sering dilupakan, ya kasih sembarang. Tetapi kalau punya pahala yang tidak pernah hilang Bapak Ibu, selamatkan orang. Dan ini yang harus kita lakukan. Ketika ini berhasil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, doa-doa mereka loh tidak akan putus untuk kita. Ketika dia makan aja lo ingat kita, betul atau tidak kira-kira? Dan itulah keberhasilan yang sebenarnya. Kalau Bapak Ibu kepengen rezekinya lancar dan tidak terputus, sepele. Buat segini sebanyak-banyaknya, buat murid sebanyak-banyaknya, buat santri sebanyak-banyaknya, berhasilkan mereka. Itu loh jalan tol. Syaratnya satu, praktek dulu. Kalau enggak praktek ya cerita tuh ya diguyu juga Bapak Ibu. Sudah praktek belum? Mana buktinya? Omong kosong nanti. Jangan, buktikan. Saya mengajar begini Bapak Ibu berani betul-betul yakin. Karena ini hidup saya. Kengangguran enggak kita ngitung bijinya padi. Orang nganggur kan gitu itu Bapak Ibu. Ceritakan, semua harus kita hitung kok. Wujud tanggung jawab. Nah, jadi kalau ini sudah jadi Bapak Ibu, saya minta tolong. Ini bulat yang pertama untuk penyelamatan. Dan ke depan ini, 3 tahun ke depan ini terlalu banyak di sekeliling kita. Kalau ini tidak kita tolong, saya jamin 100% kejahatan akan merajalela. Gara-gara orang lapar. Kita tidak mungkin mengharapkan 100% pemerintah turun tangan. Uang utangnya aja masih banyak, betul ya? Kan tidak mungkin ngurusi sampai ke sini. Kita mau dikasih BLT terus ya tambah males Bapak Ibu. Tambah makan siang habis ini. Nah, program makan siang itu Bapak Ibu, saya minta tolong. Program makan siang itu kira-kira butuh makanan enggak nanti itu? Butuh. Saya minta tolong.
Kalau Bapak Ibu tidak siap dengan program makan siang, berarti makanannya dari mana? Apakah kita akan jadi bangsa yang konyol? Anggaran pemerintah banyak terus habis itu harusnya itu kan dari rakyat, betul atau tidak? Terus petaninya tidak ada. Orang-orang tidak mau karena nanti harganya murah dan sebagainya. Akhirnya terpaksa pemerintah impor kan? Terus habis itu kita bahagia begitu? Ya janganlah. Kalau saya minta tolong, ini kesempatan harus kita rebut. Anggaran boleh turun, uangnya harus kembali untuk rakyat. Supaya ekonomi bergerak. Terus yang kedua, kalau ini impor, bisa jamin tidak itu makanan bergizi atau makanan sehat? Tidak bisa. Ini mimpi saya. Seandainya semua BUMDes, semua desa nggalakkan mulai program ini, minimal deh untuk cover supaya program makan siang ini bisa kena desa. Berarti kan desa harus nyiapkan tahu, nyiapkan ayam, nyiapkan telur, nyiapkan sayur kan, nyiapkan beras kan. Saya minta tolong siapkan itu dari sekarang. Jangan nanti nunggu programnya jalan baru disiapkan. Oh, belajar aja belum, nanti programnya jalan gagal saya jamin. Ayo latihan dari sekarang. Setuju ya Bapak Ibu ya? Tapi saya clearkan lagi, mudah atau susah sih sebenarnya teori ini? Kalau tidak dilakukan terlalu loh ya. Terlalu. Oke, saya akan akhiri materi ini sebelum kita masuk diskusi dengan kasus Pak Bambang mana ya? Tolong tampilkan Pak. Ini punyanya Pak Dr. Eko Bapak Ibu. Mas minta tolong kopiku Mas. Ini Pak Eko punya konsep. Eko boleh maju enggak ya kira-kira Pak? Jelaskan Pak ya. Ini cerita gagal tapi loh Bapak Ibu. Bukan cerita baik. Ini minta tolong. Bapak jelaskan aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi yang saya kemarin ditanya sebetulnya kemarin kurang keras ya suara saya. Ini agak tak kerasi sedikit walaupun agak ngantuk. Jadi tahun kira-kira 12 tahun yang lalu saya itu pernah jalan-jalan di suatu objek wisata di Sekatul ya, yang Kendal ya. Begitu ramai saya terus istri saya punya tempat wisata seperti itu. Nah, terus akhirnya saya buat tempat wisata yang ini objek wisata Sendang Sani. Kebetulan yang di depan itu adalah aset pemerintah daerah seluas kurang lebih itu 13.000 meter. 1,3 hektar ya. Dibagi dari untuk parkir itu 5.000, terus kolam dan ini tempat-tempat makan itu sekitar itu tulisan saya sendiri tapi nggak bisa baca itu. sekitar 6.000, kemudian untuk yang biasanya begitu Pak, saya nulis sendiri tapi nggak terbaca. Pokoknya biasanya nulis itu P terus L itu paracetamol. Tapi kalau apotekernya nggak bisa baca dimarahi itu. Yang baca apoteknya sendiri, kalau apotek luar nggak bisa baca saya. Terus ada kolam untuk mainan anak-anak itu seluas kira-kira 2.000. Kemudian ini berlangsung ramai sekali Pak, tapi hanya 1,5 bulan. Jadi kalau waktu itu omset satu hari itu kadang 30 juta. Kira-kira waktu itu tahun 13 tahun yang lalu saya bayangin wah nanti jadi miliarder saya seperti itu. Gitu. Tapi setelah sampai ada yang mau kontrak. Jadi ada yang setelah saya kelola mau ada yang kontrak 1 bulan saya dikasih bersih waktu itu, tapi penawaran cuma 25 juta. Saya tolak, terus kemudian berlangsung pelan-pelan saya kelola sendiri. Setelah kira-kira 1,5 bulan, apalagi kalau nggak pas hari
Sabtu atau Prei atau hari libur itu ya sepi. Nah ini yang sekali-sekali jangan sampai dilaksanakan nanti kalau kita punya suatu objek wisata tapi hanya nyagerke dari mainan makanan itu pasti dijamin tidak akan berkelanjutan berhasil. Nah, jadi kemudian tapi saya nggak menyerah saja sampai saya bangun ini itu tiga kali saya rehab, akhirnya nggak ada hasilnya. Kemudian saya alhamdulillah saya beli lahan di belakangnya, di belakang tempat ini yang sewa ini seluas kira-kira 1,3 sekitar 2 hektar. Tapi belinya ya nggak langsung ya. Waktu itu masih murah, masih per meter masih 100.000 gitu. Tapi terus saya kasih jalan, nah ini saya kasih jalan di tengahnya itu. Terus kemudian sekarang kalau beli malah mintanya 500.000 per meter. Jadi mahal karena ada jalannya tadi. Ada jalannya. Kalau orang tak tanya, "Loh Pak, jadi mahal harganya?" Kan masalah Bapak sendiri dikasih jalan. Kalau nggak dikasih jalan nggak bisa untuk masuk ke sana kalau ada jalannya. Jadi kemudian saya ini sebetulnya ini bukan semuanya bukan ya ada yang punya warga ya. Jadi belum milik sendiri, yang ini masih warga ini. Kemudian yang di belakangnya itu ada lahan yang dikategorikan lahan basah. Kurang lebih luasnya 3.000 meter persegi. Kemudian lahan basah itu gini Pak, jadi tanahnya memang agak ledok, kemudian ada sumber-sumber airnya. Jadi sumber-sumber air itu sepanjang tahun selalu mengalir, tapi kalau untuk misalnya buat kolam harus bikin pinggir itu tanggul, bedingan atau tanggul. Terus kemudian di belakang ini ada yayasannya, kantor yayasan, itu ada kantornya, ada ruang-ruang kamar-kamar untuk anak panti dan anak pondok. Kemudian ini untuk pengembangannya yang di belakang. Kebetulan saya itu cita-cita saya bukan dokter tapi jadi arsitek. Jadi ada joglo-joglo semua di situ. Jadi saya anak petani, hobinya arsitek. Saya dulu sebelum waktu SMP itu kalau sebelum masuk sekolah siang itu paginya suruh ke sawah. Tapi waktu itu nggak suka gerundel itu kalau sekolah sampai kakinya kalau zaman dulu itu bukan kapal besisik itu. Sampai malu saya kalau reuni SMP mesti ingat sikilmu dhisik sing besisik itu. Jadi itu di belakang ini kebetulan kita dapat bantuan dari pemerintah dinas tenaga kerja, sosial dan tenaga kerja untuk BLK untuk pertanian untuk jahit menjahit untuk. Jadi ada lahan di belakang ini sekitar lahan kering itu 7.000, tadi lahan basahnya 3.000, kemudian untuk kantor-kantor dan untuk rumah-rumah rumah untuk anak-anak itu panti dan pondok itu sekitar 5.000 ditambah 3.000 sekitar 8.000. Jadi total semua itu sekitar 2 hektar. Kalau yang untuk sewa tadi 1,3. Untuk yang kantor yayasan itu ada beberapa. Jadi ada joglonya, ada kantornya juga pakai itu ukir-ukir seperti itu karena menyesuaikan. Saya kepengen seperti yang disampaikan Pak Bayu. Kalau nanti sudah pensiun, alangkah bahagianya kita melihat anak-anak ngaji, terus kita lihat tanaman, lihat perikanan, itu tenang, peternakan. gitu. Jadi saya terobsesi seperti itu, tetapi dengan berjalannya waktu akhir-akhir ini kan Pak Bayu sampaikan tadi dan saya juga tadi curhat sama teman-teman, emang ini masuk YouTube nggak enak ya. Sedang tidak baik saja, jadi ekonomi semakin susah. Jadi kita memelihara anak panti, anak itu kan kita berdasarkan swadaya. Jadi kalau kemarin kita agak lumayan dibantu oleh para donatur, tapi kalau sekarang seperti ini cari donatur juga susah. Sehingga mau nggak mau jawabannya apa? Harus mandiri. Secara kebetulan saya melihat di YouTube Pak Bayu. Jadi alhamdulillah terinspirasi. Seandainya saya bisa memanfaatkan
ya memanfaatkan ini, saya akan membuat suatu tempat ini menjadi konsep Intansari yang lengkap, bahkan ada rumah sehat di situ, ada herbal. Jadi saya ingin berkhayal atau bercita-cita ya. Bercita-cita, boleh dok. Bercita-cita. Dan insya Allah ini tapi masalahnya saya belum belajar yang kehul aja belum, apalagi yang 1005. Apa mungkin dari kita belum sampai seperti itu ya, langsung ke Intansari. Langsung Intansari plus ya moga-moga nanti dibantu tim yang kuat, solid, minta bimbingannya nanti dari Pak Bayu maupun Pak Bambang dan teman-teman. Nanti kebetulan kita punya lahan juga yang di Semarang di Gunung Pati, hingga nanti insya Allah nanti kita kembangkan. Jadi ini tetap jadi kolam renang dok? Yang untuk anak-anak masih kolam renang dan untuk main. Kemudian yang kolam pancing tadi itu sebetulnya dulu adalah kolam renang dewasa, tetapi karena salah konstruksi, jadi harusnya dinaikkan malah digali ke bawah, padahal sumbernya besar. Jadi kolam pancing ini itu ya? airnya ngalir Pak. Jadi airnya ngalir, tapi ya ada yang masuk, ada yang ngalir. Luas berapa dok? Luas kolamnya itu 75 kali 50 kali 75. 75 kedalaman 2 meter hampir ya. 75 kali 50 berapa Bapak Ibu? 3.070. Oke, clear. Terus lahan tadi lahan basahnya 3.000, terus lahan keringnya 7.000, ditambah 1.500. Sebelahnya BLK itu masih ada 1.500. Oke. Jadi itu yang ini gambaran saya Pak Bayu. Jadi di kolam yang dalam tadi akan saya isi ikan bawah, katanya gurami itu di bawah, bawahnya di gurami, atasnya di nila. Atasnya lagi ada bebek atau entong. Itu ini satu. Terus kemudian sekitarnya muter itu ya mungkin saya, karena ini konsepnya ada herbalnya, rumah sehat, atau saya akan membuat display semua tanaman herbal. Kebetulan di dalam kantor itu ada kliniknya. Jadi ada klinik, tapi untuk waktu itu untuk yang internal, untuk santri saja. Tapi untuk yang di dalam ini ada untuk tempat-tempat ngobrol jaga seperti itu. Kemudian yang lahan yang basah saya akan saya dalamin dikit untuk asul lah. Kolam asul itu harus dalam atau harus bisa 30 cm cukup. Terus pinggirnya akan saya bikin bedengan untuk talas mungkin. Kemudian yang lahan kering itu sementara kita manfaatkan semua untuk sayur, karena yang di sana sudah ada dan penjualannya insya Allah lancar. Karena pembelinya sudah datang ke situ sendiri. Terus kemudian yang di sebelah BLK itu ada 1.500 meter, nanti akan saya konsep mungkin ternak ayam, kemudian mungkin kambing dan sapi. Tentunya kalau sudah terintegrasi begitu harus kita sewa lahan di sekitarnya untuk mungkin jagung atau ketela. Terus pinggir muter akan saya tanami kelor sama mungkin untuk pagar sekalian. Kemudian untuk tanaman-tanaman herbalnya mungkin di sela-sela itu akan kita mungkin tabulam seperti di pot-pot gitu aja. Kebetulan di lingkungan pondok itu akan saya tanami, kebetulan kita sudah dapat pohon kurma. Baik. Jadi itu malah dari bibitnya dari kultur jaringan dari waktu itu belinya dari Inggris dulu yang punya Barbie ya. Barbie. Ya kuljar dari waktu itu mahal ya, itu sampai 1 juta gitu. Betul. Terus sekarang udah tingginya hampir 3 meter, tapi itu masih di lahan lain, bukan. Tapi akan saya pindah. Mungkin sekalian nanti bimbingannya untuk. Siap. Gitu Pak Bayu. Terima kasih Pak Dokter. Baik. Tepuk tangan Bapak Ibu. Gimana? Masih mau jadi orang besar atau orang biasa saja? Coba bayangkan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat ini tadi, ini yang dimimpikan Bapak Ibu enggak? Ternyata sulit loh ya kalau sudah jalan ya. Saya ulangi. Ini kan mimpinya Bapak Ibu kan, punya tempat wisata, punya tanah yang luas, punya yayasan, punya pondok, begitu kan?
Tapi saya mau katakan jujur, karena Pak Dokter tadi mulainya bukan dari nol, dan dia tahu-tahu nongol di situ, betul kan? Akhirnya mudah atau sulit? Sulit, sangat sulit. Ini minta maaf ada 2 kepala desa di sini. BUMDes rata-rata buat wisata desa, sudah ada belum, Mbak? Oh, alhamdulillah, jangan. Gunung Kidul sudah ada wisata desa belum? Sudah ada, tapi terus kemudian itu lurah yang lama. Oh gitu ya. Tapi dari pengalaman yang namanya bikin wisata ini biasanya setahun terus bubar. Iya. Nah. Dan makanya yang itu masih tak mangkrake. Iya. Coro itu. Iya, baik. Oke. Bapak Ibu, ini saya katakan jujur. Kenapa saya mengajari selalu dari yang kecil? Karena kalau sudah terlanjur besar begini, ini saya katakan jujur ya, tidak terlalu luas kan, cuma tanah total 3,5 hektar ya tadi ya. Total 3,5 hektar, ini lo tidak cukup uang 2M. Ya, 1,5 sama 2, 3,5 ya, betul ya. 3,3. 3,3 ditambah 1.500 Pak. 2, kan berarti 3,3 total, baik. Sama parkir, oke. Kalau lahan segitu Bapak Ibu, kalau 3,3 berarti uang 3M lu tidak cukup. Udah bener, ini Bapak ngerehabnya udah lebih dari 2-3M, betul enggak Pak? Betul. Terus terang sekali nih Pak Dokter ini. Kalau hutang terus sudah saya kembalikan enggak apa-apa ya Dok. Harus balik ini. Nah, karena itu saya minta tolong hati-hati. Bukan berarti yang besar itu gampang, bukan, sulit. Lebih sulit kalau sudah besar. Kalau besar, mesinnya besar, gerakannya perlu daya besar atau tidak? Perlu. Lah kalau dayanya tidak besar, ya tidak ngefek Bapak Ibu. Nah, ini kan sudah terlanjur. Sekarang kita tidak boleh menyalahkan. Jadilah orang-orang yang memberi solusi. Tapi saya yakin, ayo kita sama-sama menganalisa dari lahannya Pak Dokter ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita belajar sama-sama. Karena saya yakin ketika ini saya jawab pertanyaannya Bapak Ibu hampir selesai kok. Betul kan ya kira-kira ya? Ayo oke, saya akan gambarkan. Di depan tadi ada wisata air. Dan wisata untuk anak-anak Pak ya. Anak-anak. Terus di belakangnya tadi sudah ada 75 kali 50 untuk kolam pancing. Pinggirnya sudah ada gazebo ya. Berarti ini sudah itu. Terus di belakangnya lagi sudah ada lengkap nih. Ini yang 2 hektar. Oke. Nah, menurut Bapak Ibu, mana yang dihidupkan dulu? Kolam mana Pak? Kolam ini bisa kita hidupkan. Karena ini modal tidak terlalu besar. Betul ya? Oke, kita ngomong ikan dulu deh. Langkah awal, ada ikannya enggak Dok? Sisa ikan apa Dok? Cedul. Oke, lele gabus enggak ada ya? Fix ya. Kalau saran saya seandainya Dok, ini dikuras bisa enggak? Susah karena sebenarnya pakai tiga pompa. Begini. Kalau ini masih ada predator, wassalam. Apa? Biawak. Oke. Tapi kalau biawak kan tidak tinggal di dalam. Kalau ikan yang patin atau lele sudah pernah kita kuras. Oh, tinggal nila. Kalau nila oke, aman. Oke, clear ya. Saya anggap kolam clear. Berarti langkah pertama karena cuma ada nila, berarti tinggal tambah bibit. Nah, 75 kali 50 ketemu 3.750. Oke.
karena air mengalir, air minta maaf, debitnya kurang lebih berapa in masuk? Oh, 4 dim. Sumber alami ya, tetap dia ngalir keluar berarti ya. Oke. Kalau sumber air ngeluar berarti 1 meter kalau nila itu bisa 20 ekor per meter. Untuk gurami bisa 10. Bapak seneng nila atau seneng gurami yang diperbanyak? Nilanya yang diperbanyak. Kalau nila yang diperbanyak berarti kita buat perbandingan. Berarti kalau seandainya total ini adalah nila kita perbanyak berarti 2.500 adalah nila, 1.250 adalah gurami. Berarti nilainya ini ada 5 berapa Pak kali 20? 50.000, guraminya ada berapa? 12.500. Oke, clear. Nah, terus yang kedua, berarti kita butuh kolam asola seberapa banyak? Seberapa luas? Anggap aja 1.200 ya. Berarti asola yang kedua, asola sama dengan 1.250. Oke, clear. Ini yang harus dibuat dulu. Nah, seandainya yang lain belum tergarap, oke. Karena ini tinggal tunggu waktu, pasti akan besar sendiri. Betul kan? Nah, sekarang ini sudah aman dulu deh, oke. Sekarang kita cari pendapatan yang lain. Yang minta maaf, minta tolong. Santrinya ada berapa? Yang stay di dalam 35. Saya boleh minta maaf ya. Saya minta tolong operasional per bulan berapa, Dok? Yang harus dicukupi. Saya hitungkan. 50 juta? Bisa? Enggak ada. Semua operasional sama karyawan? Yayasan? Oh, bahagia kalau cuma 15. Rata-rata pondok kalau ketemu saya tanya, Gus, butuhnya berapa per bulan? 100, wah gitu. Terus tanahnya berapa? 2.000 meter loh, ya tidak bisa. Loh, belum ada, masih ada lagi tambahan enggak, Dok? Mumpung ketemu saya, Dok, saya hitungkan, Dok. Saya bantu ngitung aja. Karena santrinya kita batasi karena pembangunan yang judul-judul tadi yang masih kita stop. Enggak masalah, coba dokter butuh uang berapa? Per bulannya. Enggak apa-apa, saya tukang ngitung kok. Jadi 20 juta untuk operasional, pembangunan per bulan 30 gitu ya, Dok ya? Berarti 50 juta. Masalahnya kan satu, nyari uang 50 juta itu dari mana? Bapak Ibu, saya minta maaf. Buat tempat wisata, itu pekerjaan saya. Dan saya jamin rugi. Kalau tidak tahu caranya. Saya kasih contoh, ketika saya bangun di Banyuwangi, pendapatan saya waktu itu, tiket itu cuma 5.000 loh. Mahal atau murah? Satu hari bisa 6.000 orang. Berarti per hari berapa? 30 juta. Ketika ramai sekali, kompetitor bangun. Saya bangun tempat wisata itu paling habis 2 M awal. Kalau sekarang sudah jadi 5-an lah. Ada investor besar masuk di sana langsung bangun 100. Ada binatangnya, ada berkebun binatang, ada kolam renang, pokoknya wah semuanya. Terus semua pelanggan saya kesedot ke sana. Anyaran. Kan biasa kan? Semua kesedot ke sana begitu. Tempat wisata itu cuma begitu. Ke sana, tutup, pindah kan gitu. Ada yang baru, muncul lagi, pindah kan gitu aja kan. Nah, kalau kita ngikuti konsumen, capek atau tidak? Capek. Karena itu yang harus kita lakukan, kita harus punya namanya permanen market.
Tempat saya pertahankan satu Bapak Ibu, asri, dingin. Terus yang paling penting lagi, saya komitmen tidak motong pohon. Jadi betul-betul masuk hutan, alami, orisinil, nah bebas. Pak Bambang boleh ditampilkan sedikit Pak, sumber waras Pak? Yang di promosi depan sampean itu ada Indonesia Raya itu kan ada. Siap, ya oke ya. Permanen market. Tujuannya apa Bapak Ibu? Ingat baik-baik. Ini saya tunjukkan. Kenapa saya membuat tempat wisata. Seandainya saya bangun rumah, nilainya rumah juga cuma 2M. Betul atau tidak? Betul. Terus kalau itu cuma rumah saya, berarti saya cuma tinggal di situ kan? Itu isinya rumah tadi biaya atau income? Bayari pembantu pasti, betul ya? Listrik pasti, pajak pasti. Yang lebih menyakitkan satu, saya tidak pernah tinggal di rumah. Berarti siapa yang berbahagia? Pembantu saya. Ini saya buat rumah untuk saya atau membuatkan rumah untuk... Wah ini salah-salah, ini kita yang salah ini. Nah ya bermanfaat bagi satu orang. Ini Banyuwangi Pak, tempat kita. Sebentar nanti diberhentikan sedikit Pak Bambang ya. Cepatkan sedikit boleh? Oke, stop. Nah, ini tempat saya Bapak Ibu. Asri enggak Bapak Ibu? Itu kolam renang sumbernya sebesar drum. Kolam 1000 meter itu cuma butuh setengah jam. Saya tidak komitmen, tidak motong pohon. Yang di tengah-tengah ini dulu batu semua isinya. Dan jurang. Saya buat jadi kolam. Jadi semua konsepnya adalah hutan. Lihat tempat ini senang atau tidak Bapak Ibu? Senang. Akhirnya gara-gara yang saya bangun adalah, ingat baik-baik, oke cukup Pak. Yang saya bangun adalah permanen market. Karyawan belum datang, itu pengunjung sudah datang. Dan pengunjung yang datang itu tiap minggu datang. Berarti Bapak Ibu kalau tiap minggu datang berarti dia senang atau tidak? Senang. Mereka masuk dulu bayar belakangan katanya. Karena pintu gerbangnya tidak ada orangnya dan tidak pernah ditutup. Jadi mereka yang datang Bapak Ibu merasa itu rumahnya. Bebas. Tapi yang heran satu, mereka tetap bayar. Ketika pekerja yang di kasir baru datang, dia ke depan pesan makanan sambil bayar. Ini tadi saya berapa orang begitu. Apa yang sedang kita bangun? Kejujuran dan trust, kepercayaan. Bagaimana? 5.000 ya. Nah, saya tunjukkan ceritanya. Yang saya, ini baru juga Bapak Ibu. Saya membayar pajak nomor 3 terbesar di Banyuwangi untuk tempat wisata. Yang ini jalan 1 tahun selesai. Sekarang dijual, tidak laku-laku. Apa yang membuat beda di sini konsepnya? Ketika nanti Bapak Ibu bangun tempat wisata, bukan wah yang ditawarkan, tapi progres, perkembangan. Terus yang kedua, yang saya bangun wisata, tapi sebenarnya saya tidak pernah mengharapkan wisata. Yang saya harapkan di situ apa? Tikus sama kucing berkeliaran ini. Yang saya bangun di sini adalah perikanan. Kenapa kok perikanan? Karena pusatnya air. Terus yang kedua, pelanggan itu butuh makan tidak? Pasti butuh. Coba bayangkan pelanggan kami di sana. Sayur organik, ikan organik, sambal organik, sampai kebacut Bapak Ibu, tanaman saya mau tumbuh saja dia takut. Dipetik dulu. Ya kayak di sini, tapi ini di tempat wisata. Kita kemarin tanam semangka segini-segini lucu-lucunya mungkin. Nah, dari sana akhirnya goal kita, penjualan kita adalah di relation, di hubungan. Sehingga apa? Goal kami tempat wisata itu hanya 4 kali Bapak Ibu untung.
Yang pertama itu adalah tahun baru, yang kedua libur sekolah, yang ketiga itu hari raya, betul ya? Dan yang keempat itu ya pas Natal atau pas libur-libur seperti itu. Acara weekend dan sebagainya itu cuma untuk operational cost. Karena segini ini operational cost-nya sekitar 30 sampai 40 juta per bulan untuk karyawan. Jadi setiap hari pendapatannya hanya untuk operational cost. Tetapi kita terima uang bersihnya ketika 4 session ini. Ini yang setiap hari bisa capai banyak juta. Nah, karena itu kita tidak bisa mengharapkan dari sana. Yang kita harapkan adalah ngelola apa yang ada, bukan mengada-ada. Karena ini basicnya adalah air, ya air ya kita kencengkan. Makanya semuanya isinya ikan. Jualnya di mana? Jualnya Pak minta tolong ya di sini tadi Pak. Kan punya resto. Dan anak-anak kan di sini. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, marketing model bagaimana yang kita bisa lakukan supaya anak-anak itu kerasan di situ ngajak orang tuanya? Permainan bukan, Pak. Kalau permainan itu semua tempat wisata punya kok. Ada sesuatu yang tidak bisa, Bapak Ibu. Yang pertama, Pak minta maaf, buatkan menjadi edu wisata. Tertinggi pelatihan kami namanya rekreasi. Rekreasi itu re dan creation. Saya minta tolong, kalau cuma datang ketemu kolam renang, orang lain bisa buat atau tidak? Bisa. Tetapi ketika orang datang ke situ, dia dapat ide, itu tidak semua orang punya. Semua tempat wisata saya adalah rekreasi yang sebenarnya. Re dan creation. Re dan kembali berkreasi. Jadi di edu wisata ini yang kita bangun, Bapak minta tolong. Selama ini Bapak kan dokter, minta tolong kenal toh Pak ya dengan pejabat pemerintah Pak ya. Minimal saja dinas pendidikan. Sudah kerjasama ya? Hanya untuk TK. Nanti begini, tempat rekreasi kami sama Bapak Ibu, ini yang kita lakukan. Kita datangkan anggap aja satu pati ada sekitar, pati berapa? 200 desa paling ya. Masa 500 desa? Wih, hebat sekali ya. Wih, 500 desa Pak, ngeri Pak. Satu desa anggap aja 2 sekolah boleh? SD sama TK gitu. Berarti ada 1000 sekolah. Betul ya? Planningkan satu. Setahun sekali setiap tahun ajaran baru mereka datang ke situ. Anggap aja muridnya tidak banyak-banyak, antara 50 saja. Per tahun per sekolah. Berarti ada berapa murid Pak yang masuk? Latihannya adalah satu. Berternak, bertani, dan ikan. Perikanan. Pelatihannya gratis, tiketnya gratis, enggak apa-apa, makannya suruh bayar. Iya toh. Pelatihan itu kan cuma jalan-jalan. Seandainya makan itu 25.000. Berarti 1 tahun berapa? Sedikit ya ini ya. 750 juta. Oke, dari sini Bapak Ibu 750 juta, apa yang harus kita sediakan? Oh, berapa? Oh, 125 ya cuman ya. Salah saya ngitung. 125 MO kurang berarti malahan ya. Tekor. Berarti 1 bulan sudah berapa ini? Bukan. 1 bulannya berarti ketemu berapa? 100 juta kan? 100 juta kan? Cukup enggak untuk ini tadi? Sebentar. Jangan dulu. Sebentar. Cukup ya untuk ini ya. Minta maaf. Enak mana? Jual ayam sama jual nasi?
Loh, sebentar, sabar dulu. Ini billing. Tapi syaratnya kan satu. Kita kan mulai, ini kan makan nih 25.000. Ayo makan apa dulu? Ayo ditulis dulu di sini. Ada beras, ada nasi ya. Nasi. Paling sering apa? Terus ikan. Kan gitu kan? Kan gantian salah satu kan? Ikannya dari mana? Berarti modalnya nasi kan? Tanam beras. Terus yang kedua ada sayur. Oke, sudah ini aja 3, ini 4 ini aja sudah. Enak mana? Jualan ikan di pasar atau jualan ikan di atas piring? Kalau begini ikannya gratis atau beli? Ayamnya beli atau gratis? Semua kan punya sendiri. Yang kita tawarkan satu. Kalau Bapak 25.000-nya ini beli dari pasar, yang datang bilang sama saja. Betul atau betul? Tetapi kalau 25.000-nya yang kita promosikan, beras panen sendiri, anak-anak suruh geblok Pak. Betul ya? Telurnya suruh panen sendiri di kandang, ayamnya suruh motong sendiri, jangan. Ikannya suruh mancing terus dimasak bareng-bareng. Berbeda atau tidak? Ada enggak wisata seperti itu? Tidak ada. Bapak Ibu yang bisa. Yang lain mikir. Terus diceritani lagi. Kita ini organik. Apa buktinya? Ayo dites. Masak ikan rasanya beda. Sayur beda, telur beda, ayam beda, beras beda. Kita nomor berapa kalau begitu? Number 1. Berbeda enggak dengan wisata yang lain? Berbeda. Anggap aja biaya kita 50 juta, pendapatan kita 100 juta, yang 50 juta adalah operasional cost. Padahal operasional cost sudah ini. Bisa dipahami Bapak? Mudah atau susah Bapak Ibu? Teorinya. Saya yakin Pak Dokter. Pertanian perlu saya jelaskan enggak ini? Sudah jelas ya? Tanam jagung kan enggak usah saya tulis lagi. Nah, sebentar, sabar dulu. Bapak enggak usah ngelibatkan ke sini dulu, di sini saja. Ya, tadi kan ada disampaikan ayam, ada. Nah, itu kan kita belum ada. Nah, dibuat Pak, pelan-pelan. Apakah itu kita buat di bawahnya joglo yang itu yang belum selesai? Boleh, enggak apa-apa. Sampingnya yang tanah kosong. Boleh bebas. Yang penting ini Pak, cuman butuh 12 kali 12. Sudah over sudah ini. Ini cuma butuh 15 kali 15. Saya jamin kok ini cuma 1.000 saja kok Bapak Ibu. 1.000 ayam per bulan sudah cukup ini. 1.000 ayam per bulan cukup Pak. Ini datangnya peserta berapa toh? 50.000 ini berapa lama? Setahun kan? Sebulan berapa? 4.000 kan? Sebulan 4.000, sehari berapa? 150 kali maksimal kan? Kalau seandainya kita motong 1.000 untuk 4.000 ekor cukup enggak Pak? 1.000 ekor untuk 4.000 orang. 1 jadi 4 kan? Sudah besar atau kecil Bapak Ibu? Sudah besar. Jadi ternyata untuk pelanggan 50.000 itu loh, kandangnya 12 kali 12 loh sudah cukup. Jagungnya butuh berapa? Ayo ini ujian lagi nanti ini. Nggak usah dihitung ya, sudah bisa ya. Sudah ketemu kan ya. 12 kali 12 itu enggak luas, cuma 1 hektar. Yang 1 hektarnya tolong tanami padi.
untuk berasnya. Sama yang tanah-tanah pinggir-pinggir rumah tadi tanami sayur. Selesai. Jadi Bapak Ibu ini masalah besar. Tetapi ketika kita santai, ketika kita tahu sistem, mudah atau susah jadinya? Mudah. Lah profit berikutnya dari mana Pak? Pengunjung. Ketika seorang anak datang ke tempat kita, diedukasi, yang belanja itu orang tuanya. Betul atau tidak? Betul. Anaknya nanti cerita ke teman-teman yang lain. Kalau ini dari sekolah aja 50.000, berarti pengunjung umum bisa datang enggak kira-kira? Bisa. Kepengen juga ngicipi. Terus yang paling keren satu, Indonesia ini kan latah Bapak Ibu. Kalau ini sudah terkenal, rame. Semua pemerintah tertuju ke sini nanti. Ada lagi yang paling heboh, saya minta maaf. Santrinya Bapak, kan ada 35 orang. Diberi kepercayaan Pak, satu orang 100 meter saja dulu. Untuk tanam sayurnya. Tapi ditunjukkan. Ini loh tanggung jawabnya, 10 kali 10. Berarti yang untuk sayur produksi santri. Wah Kemenak turun ini Pak nanti Pak. Betul atau betul kira-kira? Itu kan tidak usah diceritakan. Nah, itu caranya membuat tempat wisata yang bermanfaat Bapak Ibu. Jadi tempat wisata saya yang saya bangun itu adalah kekeluargaan. Jadi ini kayak rumahnya mereka begitu. Dan minta maaf. Untuk satu desa bahkan satu kecamatan itu tempat saya itu masuk gratis. Saya bangunnya di tempat yang miskin. Kenapa saya harus bangun tempat wisata di tempat yang miskin? Ini saya tunjukkan alasannya. Orang miskin itu Bapak Ibu pernah tinggal di desa miskin enggak? Seringkali dihina kan? Tetapi gara-gara saya buat tempat wisata kayak begini, teman-temannya dari mana datang itu, oh ini loh desaku ada, ayo ajak masuk gratis. Temannya bangga enggak kira-kira? Bangga. Tapi mereka beli kopi bayar. Kan enggak mungkin kan minta kopi. Nah di sanalah kita menjual. Minta maaf Dok, sudah terbuka atau belum Dok? Sudah, cuma sebetulnya ada beberapa market yang sebetulnya bisa kita buat pasti ya, karena kita adakan pengajian itu sudah. Tapi ya itu kalau pengajian apa makan gratis. Iya lah. Terus kemudian kita ada bimbingan untuk haji dan umroh juga. Nah sudah oke, fix. Tapi kalau saran saya pasar yang paling aman adalah dinas pendidikan. Ada lagi yang paling keren. Nah kalau dokter mau tingkatkan ke herbal. Nah kalau boleh Bapak Ibu ini menjadi wisata kami ke depan. Minta tolong ini jadi simbolnya BSM. Besok kalau Bapak Ibu sudah sampai, saya doakan ya sampai ke level ini semua ya. Jadi tidak butuh tanah luas kan, butuh 3 hektar cukup kan? Tidak butuh luas kan, 3 hektar sudah cukup. Berarti artinya begini, ini wisata tertinggi di era modern. Ini wisata tertinggi di era modern. Karena itu sebenarnya ketika Bapak Ibu pelatihan ini, ada pelatihan yang saya harapkan itu adalah pelatihan terapi herbal. Kenapa Bapak Ibu? Kalau terapi itu praktis dan itu dibutuhkan oleh semua orang. Nah, di setiap tempat wisata begini Bapak Ibu, buatlah yang terakhir namanya wisata herbal keluarga. Tadi di awal saya sampaikan tadi siang, Bapak Ibu bisa produksi semuanya sebagai obat. Lah di sini tinggal dijadikan makanannya adalah makanan obat. Menunya di situ jus apa? Jus kolesterol, jus asam urat, jus madaran, jus diabetes. Nah, pesennya makanan, Pak, saya sakit diabetes, makanan diabetes. Nah, menunya makanan diabetes. Jadi kalau orang datang ke situ mau makan apa? Makanan kolesterol. Ya selain ada soto, ada rawon. Terus minumnya, bukan hanya minum biasa, bukan hanya es teh gitu, enggak. Jusnya keren-keren, oh, jangan ikutin, keloro nanti.
Nah, jadi di situ adalah kita menterapi orang dan kita mengedukasi orang tentang kesehatan. Dan ketika kita sudah sampai di level kesehatan Bapak Ibu, saya jamin 100%. Tanah 2 hektar tidak cukup. Terpaksa nyewa. Nah, langkah awal ini Pak, saya cuma menghidupkan ini dulu. Karena itu kita buatkan program seperti ini supaya ini jalan dulu. Setelah jalan punya passive income. Sudah aman cicilan lunas gitu aja ya. Terus passive income silakan menjadi besar. Dan teorinya satu, terpaksa menjadi kaya. Teori gara-gara. Nah, terpaksanya jadi mana? Coba kita stop sampai di sini. Anak-anak kita beri konsep seperti ini. Memang ini agak minta bantuan sedikit lah ke dinas. Betul ya Pak ya? Harus kenal. Lah, kalau sudah kenal, seluruh sekolah datang ke sini. Sekali saja setahun. Tiap sekolah. Setelah mereka datang ke sini, ini kan jalan dulu. Pertama minta tolong dulu Pak. Kami buat begini, makanannya sehat, semua sehat. Orangnya diajak dulu, buktikan dulu. Nah, setelah itu dia akan datang. Nah, ini Bapak Ibu, apalagi jauh dari kota enggak Pak ini Pak? Wah, sudah di kota ini, sudah selesai Pak. Ini sudah selesai, ini sudah bahagia ini. Ini saya jamin 100% Pak, kalau semua program di tempat ini dijalankan, ini over sudah, enggak cukup tempatnya ini. Betul ini. Bapak Ibu kalau tahu tempat saya di Banyuwangi tadi, itu di tengah hutan. Jalannya cuma 1 mobil. Dulu saya bangun makadam, tapi alhamdulillah sekarang sudah dipaving sama pemerintah. Nah, tapi ketika saya bangun ini betul-betul di dalam hutan. Lokasinya tidak strategis. Tetapi gara-gara saya menawarkan satu kekeluargaan, mereka senang. Oke, bisa dipahami Bapak? Bapak Ibu, jadikan ini mimpi semua orang. Lah, apalagi kalau airnya banyak gitu, nanti Bapak punya rumah di tengah-tengah kolam tadi Pak. Oh, sudah di situ ya. Lah, nanti taruh di situ untuk apa? Ya anggap aja sebelum ke surga, persiapan masuk surga. Latihan dulu suara air, suara sungai, semua serba ada. Saya itu senang Bapak Ibu, menciptakan konsep itu semua serba ada, semua mandiri, semua apa. Saya kalau ditanya orang untuk apa, siap-siap masuk surga. Karena apa? Biar nggak kaget. Biasa. Bahagia tidak kira-kira Bapak Ibu? Punya gambaran? Mudah atau susah? Tapi tadi loh ya, gara-gara sudah terlanjur besar, gerakannya besar. Tetapi kalau ini dari kecil, sekarang saya jelaskan, lebih enak. Kan ini sudah terlanjur besar. Kalau dari kecil yang saya maksud dengan konsep 1005. Ini dari kecil. Rumah kita di sini, terus di sini ini adalah tempat kerja kita. Ada ikannya, ada kolamnya 300 meter, ada sayurnya 500 meter, terus ada untuk kandang dan rumah dan sebagainya 200 meter. Ini 300 meter lah cukup lah. Sama rumah kita 200 meter sama parkir, sudah. Tempat kerja kita di sini. Dan ini sebenarnya mimpi semua ibu-ibu ini. Suaminya kerja di mana? Di rumah gitu ya Bu ya. Seneng enggak kira-kira Bu? Seneng, tapi punya penghasilan. Tetapi minta maaf, di sini ada kolam, gini, di sini ada sayur, di sini ada kandang, dan di sini adalah supermarket kita. 1005 ini Bapak Ibu sederhana, tapi itu supermarket. Kenapa saya katakan supermarket? Coba ya, ini hanya untuk melayani 72 sampai 100 kakak. Sayur cuma 300 sampai 500 meter deh. Kalau boleh lengkap ya sayur 300, padi 100 meter, kandang 100 meter cukup. Apa yang kita jual? Jamu. Jamu itu apa? Herbal, makanan sehat. Siapa yang beli? Tetangga kita.
Pak saya beli sayur 1.000 silakan ambil, gitu aja kan enak kan, ambil sendiri, ini Pak bayar, butuh tomat ambil sendiri bayar, kayak supermarket enggak kira-kira? Coba bayangkan, Bapak Ibu menyenangkan satu kampung tidak kalau begitu? Butuh lombok gitu ya, tonggone Melayu, oh apa Bu, beli cabe Pak, mau ngetik dewe. Terus merontok cabe. Enggak lah, awal-awal begitu. Tapi setelah itu dia ikut menjaga Bapak Ibu. Beli berapa, 1 biji atau 2 biji atau berapa, beli berapa 1.000 ambil sendiri. Alhamdulillah. Nah, tujuan kita adalah satu. Saya minta maaf, pertanian di sini modalnya ada enggak? Benih berapa sih nilainya benih? 200.000 lah modal itu. Pupuknya gratis atau tidak? Semuanya di sini gratis atau tidak? Gratis. Dan Bapak Ibu disinilah sebenarnya kunci paling simpel. 1.005 itu simpel sekali, tapi itu memuridkan, menyantrikan satu kampung. Betul atau betul kira-kira? Jadi di situ jadikan itu sebagai tempat edukasi kecil kita. Coba bayangkan bahagianya Bapak Ibu. Saya ceritakan bahagianya dulu. Tetangga bawa anak, betul ya Bapak Ibu ya? Ayo metik sayur, ayo belanja sayur. Mereka ikut panen, ambil telur, ambil sayur, ambil ikan, terus dibawa pulang. Bahagia tidak yang Bapak Ibu lihat kayak gitu? Bahagia. Terus kerja kita di mana di sini? Di rumah. Saya dulu Bapak Ibu minta maaf. Pertama kali saya jual sayur, enggak bisa. Sayur itu sampai akhirnya saya bagi-bagikan. 2 bulan saya bagi-bagikan sayur. Panen puyuh itu over sampai masuk frozen, sampai saya buat rumah makan. Akhirnya begitu sudah mulai jalan, mereka sudah tahu tetangga itu siapa cepat dia dapat. Panen kita kan cuma 10 meter per hari. Kangkung waktu itu. Jadi mereka panen sendiri. Pintu belum dibuka itu sudah mereka panen Bapak Ibu. Saya datang ke kantor, ini kan terus terang bukan di rumah saya, di kantor saya. Jadi dari rumah ke kantor 5 kilo saya jalan kaki biasanya. Pagi jam 5 saya berangkat dari rumah, jam 6 saya sampai di kantor, saya mandi. Nah itu uang itu sudah ditaruh di bawah keset Bapak Ibu. Tahu-tahu habis. Besok ya gitu lagi. Itu menjadi kebahagiaan. Ya saya senyum-senyum sendiri aja gitu. Tetangga saya ada yang jualan telur puyuh rebus itu Bapak Ibu. Waktu itu 1 kilo telur puyuh saya jual itu sekitar 20.000. 20.000 itu isi 100. Berarti 1 biji berapa? 200. Betul ya? Nah, dia jual 3 biji 2.500. Berarti 1 bijinya berapa? 800-an. Setiap hari orang ini satu rumah itu bisa habis 20 kilo. Dapat penghasilan berapa Bapak Ibu? $20 kilo itu berarti berapa ribu? Ditambah 02 ya, betul ya? Berarti 200 ya? 2000 ya, betul ya? 2 kilo betul, 20 kilo ditambah 02. 2000 betul ya? 2000 untungnya dia berapa? Berapa pendapatannya dia Bapak Ibu? Ya berapa ini? 12 tambah 0 itu 23 itu 1.200.000. Dia duduk manis tinggal ngerebus telur itu loh dapat 1.200.000. Nggak lebih dari setahun dari rumah gubuk Bapak Ibu, minta maaf, langsung bangun tingkat. Terus saya tanya, jualan apa Pak? Jualan telur sampean. Coba kita jadi tetangga bahagia tidak?
Kita dibeli 20.000 sudah untung atau belum Bapak Ibu? Sudah untung. Gara-gara itu kita bisa membuat orang lain bahagia. Dan minta maaf. Itu salah satu caranya kita beli unta. Tahu maksud saya unta? Supaya ada tunggangan naik ke surga.